Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas akidah yang benar. Apa itu akidah? Akidah ini adalah pegangan. Ketika kita hanyut di sungai, ada sesuatu yang kita jadi pegangan. Di antaranya tiang listrik bisa jadi pegangan. Pohon besar bisa jadi pegangan. Kalau ketika kita terseret arus, kita hanya memegang daun. Itu pegangan bukan? Bukan. Pegang daun, daunnya akan terbawa. Pegang plastik, pegang batu kecil. Jadi pegangan itu adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan kita. Bukan ranting, bukan daun, bukan sesuatu yang kecil. Makanya di dalam agama ini ada yang namanya akidah sebagai pegangan kita. Harus jadi keyakinan kita. Karena ini yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Untuk itu akidah kita harus benar. Tapi kalau ranting seperti fikih di dalam agama, ini bukan akidah. Ketika kita mau beramal baru kita wajib mengetahuinya supaya amal kita benar. Namun ada sebagian ranting ini tidak wajib kita pelajari. Contohnya hukum waris, apakah kita wajib tahu? Tidak. Tetapi yang penting pengamalannya kita gunakan sesuai syariat. Bagaimana kita mau mengamalkannya kita tidak tahu, kita serahkan kepada ustadz. Haji wajib tahu apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena kita belum mau haji. Mungkin jadi fardu kifayah saja. Ustadz-ustadz saja yang wajib. Ulama-ulama saja yang wajib. Ketika kita sudah daftar haji dan sebentar lagi mau berangkat haji, barulah kita wajib mempelajari haji supaya haji kita sah. Mempelajari cara sholat kita wajib tidak? Kalau ini wajib. Kenapa? Karena sehari-hari kita akan melaksanakan sholat. Untuk itu kita harus mempelajarinya. Jadi kalau masalah hukum, ini ranting. Makanya kalau ranting ini banyak perbedaannya. Dan itu nggak perlu diperdebatkan selagi masih sah. Sedangkan akidah, pegangan berarti kita harus punya. Setiap muslim wajib mempunyai pegangan. Makanya pegangan ini tidak hanya sekedar ketika ada permasalahan diserahkan kepada ustadz seperti hukum waris tadi, tidak. Dia sendiri harus tahu. Dan apa akidah yang benar? Akidah Ahlussunnah. Akidah Ahlussunnah itu mengetahui 41 sifat Allah yang wajib kita ketahui. Wajib kita ketahui. Kalau kata-kata wajib berarti meninggalkannya dosa. Bahkan pernah kita bahas hukumnya. Kalau kita tidak tahu 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, 1 sifat yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala, apa hukumnya? Kafir. Minimal maksiat. Terus berdosa kita seumur hidup. Kenapa? Karena tidak mengetahui sifat-sifat ini. Sifat yang wajib bagi Allah mungkin masih banyak lagi, hanya Allah yang tahu. Begitu juga dengan sifat mustahilnya. Tapi yang wajib kita ketahui 41 sifat ini. Wajib kita ketahui. Berarti selain 20 sifat ini sebagai tambahan saja. Seperti yang ada dalam Al-Quran di ujung Asmaul Husna, 100 sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita tahu sifat-sifat itu, tahu maknanya, tahu maksudnya, itu lebih bagus. Tapi tidak mengetahui itu pun, tidak memahami makna-maknanya pun, ini nggak jadi masalah. Karena yang jadi pegangan itu 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, 1 sifat yang jaiz bagi Allah. Dan semuanya alhamdulillah sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi kalau kita belum paham sampai saat ini, diulang-ulang lagi videonya.
Karena hukumnya wajib untuk dipelajari, untuk kita ketahui, untuk kita pahami. Setelah mempelajari 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, 1 sifat yang jaiz, berarti sudah selesai uraian pertama, yaitu membahas sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yakni membahas ketuhanan. Insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang kenabian. Semuanya bersiap insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permudah kita, pahamkan kita, sehingga kita ini menjadi orang yang benar-benar beriman, mempunyai akidah yang benar, mempunyai akidah yang kuat, sehingga bisa menyelamatkan kita dunia dan juga akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang betulnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari kebodohan saya, kekurangan saya. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.